Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, serta kesempatan bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat media Yaping yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia di dunia ini pasti mengalami berbagai perjalanan hidup, baik suka maupun duka, kemudahan maupun kesulitan. Namun sebagai seorang mukmin, kita diajarkan untuk selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang kita alami. Karena sesungguhnya tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sahabat media Yaping yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini kita diajarkan bahwa setiap kejadian dalam hidup memiliki hikmah yang mungkin belum kita pahami saat ini. Bisa jadi sesuatu yang tampak buruk bagi kita sebenarnya membawa kebaikan yang lebih besar di kemudian hari. Berikut ini adalah beberapa contoh hikmah berharga yang dapat kita petik dari berbagai pengalaman dan perjalanan hidup yang dapat menjadi pelajaran berharga dalam menghadapi tantangan, mengambil keputusan, serta menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana. Sahabat media Yaping yang dirahmati Allah, yang pertama, setiap kesulitan yang kita alami adalah sarana untuk meningkatkan keimanan dan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha idza habba qauman ibtalahum famar radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukhtu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah, dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Maka janganlah kita berputus asa ketika menghadapi ujian, karena Allah sedang mengajarkan kita kesabaran dan keikhlasan. Yang kedua, ketika Allah memberi kita kebahagiaan, harta dan kelapangan hidup, jangan sampai kita lalai. Gunakan nikmat itu untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur dan berbagi kepada sesama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat untuk kalian. Bersyukur tidak hanya dengan lisan, tetapi bersyukur juga dilakukan dengan perbuatan, seperti berinfak dan membantu orang lain. Yang ketiga, dalam perjalanan hidup kita pasti pernah berbuat salah atau mengalami kegagalan.
Namun seorang mukmin tidak boleh terpuruk. Justru dari kesalahan itulah kita belajar untuk menjadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabuna." Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. Maka mari kita jadikan setiap kesalahan sebagai pelajaran agar tidak mengulanginya dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat media Yapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap perjalanan hidup kita, baik itu kebahagiaan, kesulitan, keberhasilan maupun kegagalan, semua mengandung hikmah yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa dan selalu cari makna dari setiap kejadian. Semoga Ramadan kali ini menjadi momen refleksi dan perbaikan diri agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah-langkah kita dalam memahami dan mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup, memberikan kita kekuatan untuk menjalani segala ujian dengan kesabaran dan keikhlasan, serta menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.